Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi min kulli tab'an huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la walada. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ahlus sidqi wal wafa. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadanil Mustafa ma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqun ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah, Dialah Zat yang menciptakan seluruh jagat raya beserta dengan isinya dan mengaturnya dengan pengaturan yang sangat sempurna. Dialah Zat yang tak pernah luput membagi-bagikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya, mulai dari kita manusia hingga binatang-binatang melata. Dialah Zat yang menggenggam jiwa kita semuanya, yang menghidupkan, mematikan, serta yang kelak akan membangkitkan kita pada hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya bisa hadir pada kesempatan subuh kali ini atas undangan Ustaz Supri yang insyaallah pada subuh hari ini saya akan sharing tentang bagian dari sirah Nabi SAW. Ya, biasanya kalau pembahasan tentang sirah Nabi SAW, hal yang pertama dibahas itu adalah bagaimana sejarah kota Mekah itu sendiri. Kenapa? Karena penting untuk dibahas sejarah kota Mekah. Tentu pertama karena Nabi kita Muhammad SAW itu lahir di kota Mekah. Gitu. Karena itu penting sekali untuk membahas background atau latar belakang atau sejarah dari kota Mekah itu sendiri. Dan di situ di kota Mekah ada bukan hanya sekedar kota Mekah, tetapi juga di dalamnya ada Ka'bah. Nah, Rasul rahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh saya share materi Ustaz Supri ya? Sudah bisa? Oke, baik, makasih. Terlihat sudah ya? Nah, loading. Oke. Oke, baik. Baik, Rasul rahmati Allah. Saya boleh lanjut atau oke, baik. Baik, Rasul rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi bahwa kita penting sekali untuk membahas sejarah kota Mekah untuk membahas sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena tadi bahwa Nabi kita Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Selain itu juga tentu di dalam Mekah ya ada salah satu salah satu monumen yang sangat bersejarah ya tentu bagi umat Islam, yakni Ka'bah. Nah, Rasul rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mulai ini dari satu pembahasan ya terkait dengan bagaimana letak geografi kota Mekah itu sendiri itu. Di mana kota Jazirah Arab ya. Karena kota Mekah itu ada di Jazirah Arab. Bagaimana sebenarnya Jazirah Arab itu dari aspek geografis gitu. Nah, kita tahu di sini di gambar terlihat secara geografis Jazirah Arab itu dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai, gitu ya. Di sini ada Laut Merah, ya. Lalu kemudian ada Gurun Sinai, ya. Gitu. Itu di sebelah baratnya. Gitu. Lalu kemudian di sebelah timur ada Teluk Arab, ya, dan sebagian besar Irak Selatan. Ya, di sini Teluk Arab, ya, dan kemudian sebagian besar ada di Irak Selatan. Lalu Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia dan di sebelah selatannya. Nah, di sebelah selatan di sini, ya ini adalah Samudra Hindia. Ya, dan di sebelah utaranya di atas di sini ada Persia, ya negeri Syam, negeri Syam,
dan sebagian kecil negeri Irak di sebelah utara. Nah itu kira-kira gambaran letak geografi dari Jazirah Arab yang di dalamnya ada kota Mekah itu sendiri. Nah, luas ini membentang antara 1 kali 1,3 juta mil persegi. Gitu. Jadi memang sangat luas. Gitu. Inilah kira-kira gambaran dari Jazirah Arab. Ya, di sebelah barat itu tadi ada Laut Merah, turun Sinai, lalu kemudian di sebelah timur ada Teluk Arab, ya, dan Irak, ya, lalu kemudian tadi di sebelah timur ya, di sebelah selatan ada Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia, dan di sebelah utara ada negeri Syam. Ya. Syam itu diantaranya adalah Palestina, Jordania, Libanon, dan Suriah. Ya. Nah, terus rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Jazirah Arab yang geografik tadi saya sudah jelaskan itu dikelilingi ya oleh gurun pasir dan gunung-gunung bebatuan di berbagai macam sudutnya gitu. Nah ini karena kondisi yang seperti inilah membuat Jazirah Arab itu seperti apa? Dia seperti benteng pertahanan yang kokoh gitu. Ya. Selain itu juga sebenarnya tidak menarik gitu, tidak menarik perhatian dari negara-negara penjajah pada saat itu. Gitu. Jadi gurun pasir yang begitu luas, gunung-gunung bebatuan yang juga begitu banyak ya di Jazirah Arab, ya ini seperti benteng pertahanan bagi Jazirah Arab, ya khususnya juga bagi kota Mekah itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga tidak ada penjajahan terhadap bangsa Arab, ya Jazirah Arab pada saat itu. Tidak ada bangsa asing yang mau menjajah, mencaplok, menguasai bangsa Arab pada saat itu. Sehingga relatif lebih independen. Relatif lebih independen, tidak ada penjajah yang mau menguasai gitu ya, karena mungkin kalau istilah kita ngelihatnya aja udah males gitu ya. Sepanjang mata memandang itu ya gurun pasir dan kemudian gunung-gunung bebatuan ya pada saat itu ya. Nah padahal mereka hidup bertetangga pada saat itu dengan dua imperium besar ya. Kita tahu imperium besar yang menguasai dunia pada saat itu adalah Persia dan Romawi gitu. Nah inilah yang kemudian menyebabkan bangsa Arab itu hidupnya bebas merdeka dalam tanda petik ya, artinya bebas dari penjajahan berbagai macam negara adidaya, negara besar pada saat itu, kerajaan besar, imperium besar yang Persia dan Roma. Nah itu sejak zaman dulu. Ya, jadi bisa dipahami kira-kira gambaran Jazirah Arab. Ini salah satu hal juga yang yang menjelaskan gitu, para ulama menjelaskan kenapa Nabi SAW itu dilahirkan di sini, dia di Jazirah Arab. Mungkin nanti pembahasan berikutnya saya akan jelaskan gitu. Di antaranya karena independensinya tadi, ya karena daerah yang independen tidak dikuasai oleh penjajah Persia dan Romawi, ya sehingga proses dakwah itu menjadi lebih mudah lagi gitu. Karena kalau ada penjajah melawan itu jadi dua gitu, ya mendakwahi jadi dua pihak, satu mendakwahi masyarakatnya itu sendiri, ya tokoh-tokoh kabilah. Yang kedua adalah kemudian menaklukkan dalam tanda petik penjajah gitu. Nah itu alasannya. Di antara alasan yang kedua kata para ulama itu, ya kenapa Jazirah Arab yang tentu alasan awal itu hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, itu perlu kita pahami. Tapi para ulama menjelaskan kenapa kira-kira di Jazirah Arab. Yang kedua itu karena alasan bahasa. Karena bahasa Arab itu ya tidak sebagaimana bahasa di Indonesia. Di Indonesia ini kan banyak sekali ragam bahasa gitu. Ya, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Bugis, bahasa Papua gitu. Nah, bahasa itu ternyata bisa mempermudah, bisa mempersulit prosesi penyebaran dakwah gitu ya. Mempermudah itu kalau satu bahasa itu ketika satu orang paham, satu komunitas paham, maka dia akan lebih cepat menyebarnya. Beda kalau kemudian berbagai macam bahasa gitu. Ya. Orang Sunda paham, tapi orang Jawa belum paham. Orang Jawa paham, tapi orang Padang belum paham. Gitu. Itu problem ketika multi bahasa. Gitu. Nah, Arab itu satu bahasa sehingga ketika memudahkan ya bagi dakwah itu bisa tersebar. Ya. Yang ketiga alasannya diantaranya karena apa? Karena di Jazirah Arab di kota Mekah itu ada Ka'bah. Gitu. Nah, Ka'bah ini kita tahu sejak ribuan tahun yang lalu itu didatangi oleh orang dari berbagai macam negeri, dari berbagai macam pelosok. Dia dari Yaman, dari dari Syam,
ya, dari Afrika, dari mana-mana orang datang ke Ka'bah itu, ya. Nah, sehingga pada saat itu tentu ketika daya jelajah orang itu terbatas karena tidak ada kendaraan gitu. Datangnya orang ke Ka'bah itu sangat membantu proses dakwah. Sehingga apa? Dakwah itu menjadi cepat tersiarnya gitu. Nah, jadi kenapa Ka'bah? Karena orang datang dari mana-mana di seluruh pelosok dunia sehingga pengaruh dakwah itu akan lebih cepat tersebar ya dibandingkan misalnya daerah yang kemudian di situ tidak ada orang datang gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk seluruh umat manusia gitu ya, bukan hanya untuk bangsa Arab gitu. Ya kalau mungkin untuk hanya bangsa Arab tidak menjadi penting ya adanya Ka'bah yang didatangi oleh sekian banyak orang dari seluruh pelosok dunia. Nah, itulah kira-kira di antara alasannya. Ada alasan lain yang dijelaskan oleh para ulama kenapa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Azza wa Jal itu di Mekah. Selain tentu saya katakan tadi ini kalau merujuk pada alasan poin pentingnya adalah ya itu karena hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Sesuai rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang lain tentu yang perlu kita mafhumi adalah dari mana asal muasal. Ya, kalau bicara tentang kota Mekah ini kan kita bicara tentang penghuninya, tentang manusianya, tentang masyarakatnya gitu ya. Nah, dari mana asal muasalnya ini? Kita tarik ya jauh ke belakang ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saffat ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil 'azim wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah menyelamatkan Nuh alaihi salam dan para pengikutnya dari bencana banjir yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Jadi kita tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya para ulama itu menjelaskan bahwa umat manusia yang saat ini berada di seluruh dunia yaitu sesungguhnya berasal dari anak keturunannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, ini ingat periode Nabi Nuh itu periode sekitar tahun 3993 sampai 3043 sebelum Masehi. Itu periode Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sehingga kemudian bisa kita pahami bahwa ya setelah banjir besar itu ya maka tidak ada manusia yang tersisa kecuali yang naik ya di atas perahunya Nabi Nuh alaihissalam gitu ya. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa anak keturunan umat manusia termasuk ya, diantaranya adalah penghuni Mekah nanti gitu ya, Jazirah Arab dan negeri-negeri yang lainnya itu berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam ya. Nah baik, nah ini saya sedikit menjelaskan tentang asal muasal ras yang ada di dunia gitu. Nah, Nabi Nuh alaihissalam itu memiliki 4 putra, ya, yakni Yafid, Sam, Ham, dan Kan'an. Nah kita tahu yang populer itu kan Kan'an gitu. Kenapa Kan'an ini adalah anak ya Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka kepada Allah dan kepada kenabian ayahnya sendiri gitu. Ya, Kan'an lah yang kemudian pergi ke puncak gunung untuk berlindung dari banjir besar dan akhirnya dia tenggelam. Nah, ada 3 putra Nabi Nuh yang kemudian tersisa. Di antaranya siapa? Sam, ya, Ham dan Yafid atau Sam, Yafid dan Ham. Ya, karena itu Ibnu Katsir menyebutkan bahwa seluruh Bani Adam di muka bumi ini berasal dari ketiga anak Nabi Nuh yang tersisa tadi. Ya, yakni Sam, Ham dan Yafid gitu, ya. Nah, 3 anak inilah yang kemudian berhasil menurunkan keturunan gitu. Dan tidak dengan orang-orang yang berada dan naik di atas perahu kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala ya adalah ketiga anak Nabi Nuh alaihissalam yakni Sam, Ham dan Yafid. Nah, saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda gitu, Sam ya salah satu anaknya Nabi Nuh alaihissalam itu bapaknya orang Arab gitu. Jadi kalau
ditanya tadi terkait dengan asal muasal orang Arab itu berasal dari anak Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Sam, ya. Sementara Ham adalah bapaknya orang-orang Habasyah atau orang-orang Habsyi, orang-orang Afrika, dan Yafid adalah bapaknya orang Romawi. Gitu. Ya, Imran bin Husain meriwayatkan dari Nabi sebuah hadis yang serupa dalam terdapat redaksi yang dimaksud dengan Romawi di sini adalah Romawi pertama, yakni Yunani, ya, yang dinasabkan kepada Rumi bin Labti bin Yunan bin Yafid bin Nuh alaihissalam. Ini dicantum dalam kitab Ibnu Katsir, ya. Namanya dalam bidayah. Baik, terusan rahmati Allah Subhanahu. Nah, ini lebih detailnya anak Nabi Nuh ini Sam, Ham dan Yafid, ya. Sam itu tadi, ya, bangsa Arab itu bapak moyangnya, nenek moyang itu Sam, gitu, ya. Di antaranya ada suku Al-Jaramiqah, berasal dari keturunan Basil bin Ashur bin Sam bin Nuh. Ini orang-orang yang berada di Mosul di Irak. Ada juga bangsa Suryani, ya, dia dari Mesopotamia, Sumeria dan Babilonia. Ya, ada juga bangsa Ibrani, ya, bangsa Persia, bangsa Kurdi dan bangsa Arab. Ya, ini kalau kita tarik ke atas itu merujuk kepada sampai kepada Sam bin Nuh alaihissalam. Nah, yang kedua bangsa Ham. Ini bangsa Ham ini kalau dari aspek kulit ini agak gelap gitu. Ini agak gelap. Ini apa? Bangsa Sin, Pakistan, bangsa India, Qibti di Mesir, ya, dan bangsa Negro, ya, orang-orang Negro di di Afrika. Ini sampai kepada Ham, ya. Lalu Yafid. Yafid ini diantaranya adalah keturunan orang-orang yang berasal dari Turki. Ya, berasal dari keturunan Turk bin Kumar bin Yafid, termasuk bangsa Tartar, Rusia, ini Yafid. Bangsa Cina, France, Yunani, ya, sampai ada mengatakan Ya'juj dan Ma'juj juga berasal dari Yafid, ya, bin Nuh alaihissalam. Nah, itu kira-kira gambarannya. Ini untuk mendeteksi gitu bangsa Arab itu dari mana gitu. Ternyata dari anak Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Sam bin Nuh. Nah, pertanyaannya, kita ini orang Indonesia dari mana? Saya barusan mau nanya, kira-kira saya orang mana ya? Keturunan mana? Mau dari Ham, ya. Nah, para ahli sejarah itu menelusuri, ya, orang Indonesia itu campuran, ya, sebenarnya dari Yafid, ya, dari Yafid bin Nuh alaihissalam gitu. Karena berasal diantaranya, ya, dari sebagian dari Cina gitu, ya. Kalau Ham terlalu jauh, Sam juga terlalu jauh gitu. Yang paling dekat adalah dari Yafid bin Nuh alaihissalam gitu, ya. Orang sudah dari mana Ustaz? Nah, itu kira-kira nanti jelasan berikutnya. Baik, nah, terkait dengan Arab sekalian, Arab itu terbagi menjadi 3. Nah, ini kalau bicara Arab, ya, ada Arab Ba'idah. Arab Ba'idah itu Arab jauh, ya. Ba'id itu jauh. Arab Ba'idah itu Arab yang jauh gitu. Jauh dari apa? Jauh dari aspek sejarahnya dan pelacakannya juga gitu. Nah, Arab Ba'idah ini, ya, adalah Arab dulu yang sejarahnya sulit dilacak secara rinci karena kaumnya itu sudah tidak ada gitu, sudah hancur lah, sudah binasa kaumnya itu. Seperti kaum Ad, kaum Tsamud, Qassam, Judais, Amalik dan lain. Gitu. Di antara sebagian itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kaum Ad, kaum Tsamud di antaranya. Itu yang pertama. Artinya ini sudah selesai ini, yang tertinggal hanya sejarahnya. Yang kedua adalah Arab Aribah, ya, Arab Aribah. Arab Aribah ini Arab asli. Gitu. Jadi kalau kita menelusuri orang Arab itu dari mana, itu bukan dari kota Mekah, gitu, ya. Yakni kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qattan, atau disebut pula Arab Qattaniyah. Tinggalnya di mana? Aslinya mana mereka? Yaman. Gitu. Jadi kalau kita akan menelusuri orang Arab itu dari mana, asli Arab, ya, adalah Yaman. Asli Arab adalah Yaman, gitu, ya. Bukan orang Mekah, ingat ya, bukan orang Mekah, tapi orang Yaman. Karena dari aspek sejarah, Yaman jauh lebih panjang sejarahnya, ya, ketimbang Arab itu sendiri. Dalam maksudnya adalah Mekah itu sendiri. Yaman lebih panjang sejarahnya. Gitu. Nanti kesempatan lain kita bahas tentang itu. Gitu. Nah, Yaman di sebelah selatan Jazirah Arab. Nah, kabilah yang terkenal di Yaman adalah kabilah Jurhum bin Ya'rub. Dari Ya'rub ini berkembang ke beberapa kabilah dan anak suku hingga menjadi 2 cabang besar, yaitu Kahlan dan Himyar. Ya, nanti detail saya akan jelaskan. Ada yang ketiga adalah Arab Musta'ribah.
Arab al-Musta'rib ini Arab pendatang, campuran, pendatang. Yakni kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Gitu. Nah, kita tahu ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail itu bukan asli Arab, ya. Beliau itu kan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang berasal dari apa namanya Irak gitu, Babilonia, ya, yang kemudian apa namanya lahir dan dibawa ke kota Mekah gitu. Ya, nanti sejarah saya akan jelaskan, ya, dan menikah berikutnya dengan orang Arab asli gitu. Jadi Nabi Ismail alaihissalam itu ya setelah tumbuh dewasa menikah dengan orang Arab asli yang berasal dari Yaman tadi. Yang disebut pula dengan Arab Adnaniyah, ini keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Saat Jurhum dari bangsa Qoton datang ke Mekah, lalu mereka tinggal di sana bersama Ismail dan Sayyidah Hajar, ya Siti Hajar. Mereka kemudian menikah dan pelajari bahasa. Nah, jadi Nabi Ismail alaihissalam itu kemudian belajar bahasa Arabnya, gitu ya. Dari mana? Dari orang-orang Arab asli yang berasal dari Yaman, gitu ya. Apa namanya? Nabi Ismail belajar mempelajari bahasa Arab itu dari mana? Dari kemudian orang-orang yang berasal dari Yaman. Karena Yaman ya asli Arab. Nah, sesuai rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya jelaskan lebih detailnya. Arab ba'idahnya, Arab yang jauh gitu, Arab yang hanya sejarahnya saja yang bisa kita baca, tapi dan kemudian beberapa peninggalannya bisa kita lihat, tetapi orang-orangnya ini relatif sudah tidak ada gitu, ya. Jadi kaum Ad terdahulu sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, tetapi kisah mereka tercantum dalam Al-Qur'an seperti kaum Ad. Ya, kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Ini ada pada Nabi Hud sendiri ya 2450 sampai 2320 sebelum Masehi. Adanya di mana? Di Yaman, di Oman. Ya, antara Yaman dan Oman. Lalu kaum Tsamud, ini kaumnya Nabi Saleh ya, antara 2150 sampai 2080 sebelum Masehi di Madain Saleh. Ya, saat ini Madain Saleh itu masuk ke wilayah Saudi Arabia. Ya, ini agak berbatasan dengan Jordania gitu. Lalu kemudian kaum Madian, Aikah, ya, ini kaumnya Nabi Syuaib, ya, alaihissalam, ya, hidup pada 1600 sampai 1490 sebelum Masehi di Jordania. Nah, ini Arab Ba'idah, Arab yang jauh yang sejarahnya itu sudah tidak bisa lagi dilacak kecuali yang kita baca di dalam apa namanya di antaranya Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Ya. Yang berikutnya ya Arab Aribah. Nah, ya ini penduduk asli. Maksudnya orang Arab asli ini, ya. Ya ini berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub seperti yang saya sampaikan tadi bin Qattan, ya, dan suku yang terkenal adalah Jurhum. Ya tadi sudah saya jelaskan. Dan Arab Musta'ribah ini kaum pendatang, ya, yakni kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Adnani. Ya. Nah, itu kira-kira apa namanya penjelasannya, sehingga kemudian nanti orang-orang suku Jurhum inilah yang nanti menikah dengan Nabi Ismail. Nah, baik ya, terus rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sekilas tentang apa namanya asal muasal orang Arab itu apa saja ya pemetaannya. Ada Arab Ba'idah yang jauh, Arab apa namanya Aribah dan Musta'ribah. Nah, bicara tentang kota Mekah, iya, itu tidak akan pernah lengkap, afdol kalau tidak membahas Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Gitu. Kenapa? Karena yang membawa Nabi Ismail alaihissalam ya dan mengantar istrinya ya Sayyidah Hajar adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim sendiri itu apa namanya lahirnya itu antara sekitar 1997 ya. Kok masih baru sebelum Masehi ya. 1822 sebelum Masehi. Ya. Jadi usia beliau itu sekitar 175 tahun. Nabi Ibrahim berasal dari mana? Dari Ur. Ya, dari sebuah kampung yang bernama Ur, ya, wilayah di Mesopotamia di Irak. Ya, di pinggir barat Sungai Efrat dekat Kufah. Ini jadi Ibrahim alaihissalam itu berasal dari Irak. Nah, setelah sekian lama menetap di Mesopotamia, Nabi Ibrahim hijrah ke Haran, ya, lalu kemudian ke Palestina hingga ke Mesir, ya, kemudian kembali lagi ke Palestina. Nah, jadi area dakwah di antara Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ya
selain apa namanya mengantar ya ke Mekah ya, lalu yakni daerah asalnya adalah Palestina ya, area dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalau kita ke Palestina gitu ya, saya pernah ke Hebron gitu. Nah, itu ada satu wilayah ya, dan di situ ada masjid ya Ibrahimi gitu ya, orang menyebut Masjid Hebron ya Ibrahimi. Di situ adalah wilayah atau tempat ya yang diyakini tempat Nabi Ibrahim alaihissalam dimakamkan ya bersama dengan keluarganya yang lain. Gitu. Yaitu karena wilayah dakwah Nabi Ibrahim ya diantaranya di Hebron ya, dan Siti Sarah itu kemudian juga para ahli sejarah mengatakan berasal dari Hebron ya, dari Palestina. Nah, baik ya, Ustaz rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat nanti daya jelajah Nabi Ibrahim itu seperti apa. Bisa kita bayangkan ya. Tadi pada zaman itu ya, ini 1997 antara itu 1822 gitu. Itu ingat sebelum Masehi gitu. Antum bisa bayangkan tidak ada transportasi yang memadai pada saat itu kecuali hanya kendaraan hewan saja. Kalau tidak unta ya kuda gitu, kira-kira begitu, atau keledai. Tapi kita lihat daya jelajah Nabi Ibrahim ini luar biasa, ya luar biasa. Dari Ur ini lihat ya, yang merah itu, ya di sini kota kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nah, kalau kemudian kita tahu sejarah Nabi Ibrahim dengan Namrud, yaitu ya di daerah sini. Lalu kemudian berikutnya ke daerah yang namanya Haran, ya. Lalu kemudian ke Halab sampai ke Al-Quds, ya, ke ke Palestina dan menyeberang ke Mesir, ya, menyeberang ke Mesir, ya. Lalu kemudian pernah mengantarkan dan beberapa kali ke kota Mekah, ke Hijaz gitu, ya, ke Hijaz yakni ke Mekah Al-Mukarramah. Balik lagi ke Palestina. Coba antum bayangkan ini, ya. Daya jelajah ya seorang Nabi Ibrahim itu dahsyat. Ini kalau kita lihat rute, ini ribuan kilo ini. Ya, kalau kita lihat rute daya jelajah Nabi Ibrahim alaihissalam ini ribuan kilo. Bayangkan dari Irak ya, dari Ur ke Haran ke Halab, lalu Al-Quds, nyebrang ke Mesir, lalu ke Mekah, balik lagi ke Palestina. Itu luar biasa gitu. Kita tuh bisa bayangkan nih daya jelajahnya Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Nah, sesuai rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu sendiri ya, di antara hal yang ya salah satu tugas dakwahnya Nabi Ibrahim itu diantaranya adalah pernah Nabi Ibrahim itu ke Mesir ya. Nabi Ibrahim berangkat ke Mesir bersama dengan istrinya Siti Sarah ya, dan di sanalah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapati Siti Hajar. Ya, ada sejarahnya cukup panjang sebenarnya. Saat itu ketika Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Sarah ke Mesir, ya, ada raja Mesir pada saat itu yang kemudian tertarik ya dengan Siti Sarah. Itu akhirnya kemudian Siti Sarah dibawa ya oleh raja Mesir tadi, ya, hendak dizinahi, tapi kemudian saat hendak menyentuh Siti Sarah, ya tubuh raja Mesir tadi dia kaku gitu, terus dia minta tolong, minta sama Tuhanmu agar aku disembuhkan. Akhirnya Siti Sarah berdoa sehingga si raja Mesir itu sembuh ya. Ketika kemudian hendak disentuh lagi, kaku lagi sampai berapa kali. Dan pada akhirnya seluruh kalau istilah sekarang stroke mungkin ya, seluruh tubuh si raja Firaun itu sampai kemudian tidak bergerak kecuali mulutnya saja. Lalu kemudian dia akhirnya mengatakan, ya, tolong mintakan kepada Tuhanmu ya agar aku disembuhkan. Ya, aku berjanji akan melepaskan dan memberikan hadiah. Kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian akhirnya si raja Mesir tadi sembuh, ya, dan akhirnya Siti Sarah dibebaskan, tidak disentuh ya sedikit pun oleh raja Firaun, raja Mesir tadi, dan ya si raja tadi menghadiahi ya seorang wanita mulia gitu. Ini ada mengatakan budak, bukan sebenarnya. Pada sejarah itu mengatakan bahwa Siti Hajar itu bukan budak gitu. Ini propaganda orang-orang orientalis, dia biasanya dia mengatakan bahwa Siti Hajar itu budak. Siti Hajar itu adalah anak seorang raja gitu. Ya, ada mengatakan Raja Heksos ya pada saat itu,
yang diberikan hadiah kepada Siti Sarah, yang kemudian akhirnya dinikahi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Nah, dari situlah kemudian jadi Siti Hajar yaitu aslinya ya orang Mesir ya. Tadi mengatakan dari Qibti, maka kemudian antara Mekah dengan Mesir itu punya sejarah yang sangat kuat gitu. Ya karena keturunan orang-orang Mekah ya Jazirah Arab yang di situ ada Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam adalah berasal juga dari Mesir. Nah, baik, saudara mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian ya, ini perlu pada saat itu Siti Sarah itu belum belum memiliki anak. Nah, ternyata Allah takdirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dulu memiliki anak dari Siti Hajar gitu ya. Sampai kemudian Siti Hajar hamil dan kemudian lahir, lalu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Siti Hajar ya dan Ismail ke satu tempat. Dan ini Masya Allah ya, apa yang dilakukan ya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu membawa Siti Hajar ya dan Ismail kecil pada saat itu tentu bukan sembarang asal bawa gitu. Ini pasti berdasarkan wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini bukan asal bawa kemana, tidak gitu. Faktanya apa gitu? Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu membawa Nabi Ismail dan Siti Hajar itu ke sebuah tempat ya, ke sebuah tempat yang kemudian di situ ada Ka'bah gitu. Ya. Nah, ini kita cerita lalu kemudian dibawalah ya Nabi Ismail Siti Hajar ke sebuah lembah ya, pada saat itu belum disebut sebagai Mekah ya, dibawa ke sebuah lembah Bakkah namanya ya, dan kita tahu bahwa Nabi Ismail itu buah dari doanya Nabi Ibrahim. Ketika sekian lama Nabi Ibrahim berdoa minta sama Allah tidak dikarunia anak, maka Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ya Rabb, ya kata Nabi Ibrahim, anugerahkan padaku anak ya yang saleh, fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kemudian Allah memberikan kabar gembira dengan lahirnya anak yang halim ya, anak yang sabar, anak yang Nah, terkait dengan Nabi Ismail alaihissalam, ini periodenya antara 1911 sampai 1774 sebelum Masehi. Usianya sekitar 137 tahun. Jadi dibawalah tuh ya Nabi Ismail dengan Siti Hajar ke sebuah lembah Bakkah gitu. Lembah yang di situ tidak ada apa-apa ya. Dibawalah ya Nabi Ibrahim Siti Hajar di tempat yang enggak ada apa-apa, tidak ada sumber air, tidak ada pepohonan ya, tidak ada sungai gitu ya, apalagi mall ya, ATM dan seterusnya enggak ada. Nah, kisahnya ringkas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita tahu ya ketika Nabi Ibrahim menempatkan mereka, mengantar mereka ke Mekah pada saat itu, lalu Nabi Ibrahim karena tugas dakwah, ini seorang nabi ya, karena kalau nabi terus-menerus misalnya ada di situ, di tempat yang nggak ada orang, apa tugas seorang nabi gitu? Maka Nabi Ibrahim itu kembali lagi kemana? Ke Palestina, yang di situ sudah banyak orang gitu, karena tugas nabi adalah dakwah. Maka Nabi Ibrahim itu kemudian kembali lagi, dan kita tahu betapa sedihnya Nabi Ibrahim dan juga sedihnya Siti Hajar gitu ya, ditinggalkan oleh suaminya. Tapi karena Siti Hajar tahu suaminya seorang nabi ya, awalnya bertanya, hendak kemana engkau wahai suamiku, hendak kemana engkau suamiku begitu. Tapi karena Siti Hajar itu paham ya, karena suaminya adalah seorang nabi, maka pertanyaannya diganti ya. Apa waktu itu yang ditanyakan oleh Siti Hajar, wahai suamiku, benarkah engkau meninggalkan kami ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang luar biasa dari sikap jiwa seorang Siti Hajar. Dikatakan ya, kalau memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pergilah ya, pasti Allah akan mencukupkan kamu. Masya Allah ya. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim, sedih luar biasa. Nabi Ibrahim berat ya, juga apalagi Siti Hajar gitu ya. Dibekali hanya makanan yang ada saja pada saat itu. Itu kita bayangkan ini ya, level ketawakalan seorang Siti Hajar, Masya Allah luar biasa gitu. Begitu tawakalnya
Sehingga kemudian ketika persediaan makanan minuman itu hampir habis, tidak ada yang diharapkan kecuali hanya minta sama Allah. Gitu. Dia nggak bisa berharap apa-apa gitu. Ada orang lewat nggak mungkin, ya. Lalu kemudian sungai tidak ada, tidak mungkin. Pepohonan tidak ada. Maka kita bisa lihat ini ya, sikap jiwa seorang Siti Hajar yang begitu yakin ya akan pertolongan Allah itu terbukti. Ya, ketika persediaan minuman habis, lalu kemudian berlari ke satu gunung gitu ya, satu bukit, Bukit Sofa, seolah-olah di sana ada air, tapi ketika dilihat itu hanya fata morgana. Begitupun ke Bukit Marwa, kelihatan ada air tapi hanya fata morgana. Terus bolak-balik ya, sampai kemudian itu kemudian menjadi napak tilas dari ibadah sa'i ya, dalam ibadah umroh dan haji ya. Dan kemudian ya, Masya Allah, ini buah dari apa? Kepasrahan total kepada Allah Azza wa Jal, membuahkan hasil yang luar biasa. Yakni apa? Yakni munculnya ma'u Zamzam, sumur Zamzam ya di dekat kakinya Nabi Ismail alaihissalam kecil pada saat. Ingat ya, ini artinya buah dari ketawakalan yang total, kebergantungan yang total kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah pun menurunkan pertolongan. Nah, muncullah air Zamzam gitu ya. Nah, saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka gitu. Di tengah perjalanan Nabi Ibrahim minta sama Allah gitu. Ya, sambil kemudian memikirkan ini bagaimana nasib nanti anak dan istri saya gitu. Ya, tapi Nabi Ibrahim Masya Allah juga sama punya tingkat ketawakalan yang luar biasa ya, maka diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan Nabi Ibrahim? Ya, ini Allah abadikan dalam Quran surah Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Masya Allah ya, ini masih panjang nih saya. Bentar ya. Rabbana ya Rabb kan inni askantu min dzurriyyati. Sesungguhnya aku itu menempatkan ya, menempatkan lebih tepatnya min dzurriyyati sebagian dari keturunanku biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Di sebuah lembah ya, ghairi dzar'in yang enggak ada pepohonan, inda baitikal muharram di dekat Baitullah Haram. Nah, jadi saya katakan tadi bahwa Nabi Ibrahim itu enggak asal sembarang bawa anak dan istrinya. Ya, kalau sekarang ada GPS gitu ya, luar biasa gitu. Nabi Ibrahim membawa ini memang sadar gitu bahwa di situ ada Baitullah Haram. Tapi apakah Baitullah Haramnya sudah seperti sekarang, Ustaz, ada bangunan? Tidak. Waktu itu hanya berupa fondasinya saja gitu. Tetapi Nabi Ibrahim tahu bahwa itulah tempat ibadah pertama yang dibangun ya oleh manusia. Inda Baitikal Muharram, di dekat Baitullah Haram. Rabbana. Nah, ini doanya Nabi. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb kami liyuqimus shalah. Kenapa? Agar mereka menegakkan salat. Aku tempatkan di sekitaran Ka'bah agar mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nas, dan jadikanlah ya hati sebagian manusia. Ya, tahwi ilaihim itu hatinya cenderung kepada mereka. Nah, ini saya akan jelaskan nanti. Maksud cenderung kepada mereka itu maksudnya apa? Ini kan mereka cuma berdua ya Allah, kira-kira gitu kalau bahasa kita. Gimana caranya ya Allah, ini bahasa saya, gimana caranya ya Allah supaya mereka bisa ditemani oleh orang gitu. Ya, gimana caranya supaya mereka ada yang menemani gitu. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihi. Ya, jadi jadikan hati sebagian orang cenderung kepada mereka, mendatangi mereka, menemani mereka. Ya, terjemahan bebasnya begitu. Warzuqhum minas samarat, dan berikan mereka rezeki ya Allah. Ya, minas samarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Ini Masya Allah. Dan seluruh doanya Nabi Ibrahim ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat terus ya. Sampai dengan sekarang ya, Ka'bah itu tetap hidup ya. Walaupun kemudian di masa pandemi gitu ya, tapi tetap masih ada orang yang melaksanakan salat di sana. Dan faj'al afidatan minan nas, dan doa Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah jadikan hati sebagian orang cenderung kepada mereka. Ini pun dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan ceritakan. Dan warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun, berilah mereka rezeki dari buah-buahan ya la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Ini pun dikabul Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah itu enggak ada pohon pisang, enggak ada pohon apel, enggak ada pohon jeruk ya. Tetapi kemudian ya orang-orang Mekah itu ya enggak pernah kehabisan buah-buahan gitu. Warzuqhum minas samarat gitu. Nah,
Teruskan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya siapa yang kemudian hatinya cenderung kepada Siti Hajar dan Ismail alaihissalam? Ya, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, ya, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya, jadikan hati sebagian orang itu hati cenderung pada mereka. Nah, yang kemudian mendatangi mereka, ya sebagaimana sudah jelaskan di awal itu adalah orang yang berasal dari Yaman. Ya, orang yang berasal dari Yaman. Yakni apa? Yakni ya orang-orang yang berasal dari Yaman itu juga disebut dengan negeri Saba. Ya. Jadi kalau kita pernah mendengar kisah negeri Saba, ya itu Yaman, itu Yaman. Dikatakan Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki tentang Saba, tentang kaum Saba, ya maka Rasulullah SAW menjawab, laisa bi ardin wala imra'ah walakinnahu rajulun walada asyrah minal Arab fatayamana sittatun wa tasha'ama arba'. Dia bukan nama satu tempat dan bukan pula wanita, tapi dia adalah seorang laki-laki. Lalu kemudian berikutnya dinisbatkan kan kemudian nama tempat. Punya 10 anak dari bangsa Arab, 6 orang ya dari anak-anak yang menempati Yaman dan 4 orang menempati Syam. Gitu. Itu terkait dengan siapa nanti akan menemani Siti Hajar dan Ismail. Nah, kita menuju ke daerah Yaman gitu. Karena yang kemudian menemani Siti Hajar dan Ismail alaihissalam itu orang yang berasal dari Yaman. Nah, pertanyaannya kenapa orang Yaman itu kok sampai pindah ke Mekah? Nah, ini menarik. Terus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu Yaman itu negeri yang sangat-sangat subur, luar biasa subur, ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kemakmuran kaum Saba itu dengan ungkapan, ya'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamin wa shimal. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Ya. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yakni 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, bukan sekedar 2 kebun, tapi 2 area perkebunan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada oleh Rabbmu dan bersyukurlah kepadanya. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu itu adalah negeri yang baik, ya, dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Pengampun. Gitu. Jadi kalau kita sering dengar istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu menggambarkan kemakmuran negeri Saba yang luar biasa. Nah, tetapi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemakmuran mereka itu disebabkan karena apa? Karena mereka itu punya bendungan. Jadi air-air yang kemudian mengalir itu ditampung di sebuah bendungan, ya, Ma'arib. Lalu kemudian dari sumber air itulah, dari bendungan, dari air yang ada di bendungan itulah yang mengaliri perkebunan-perkebunan di daerah Yaman. Sehingga Yaman itu menjadi negeri yang sangat-sangat subur gitu. Ya. Qatadah bin Abdurrahman bin Zaid rahimahullah itu mengisahkan begini. Ya, tentang suburnya nih, Yaman. Bila ada seorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dan membawa keranjang di atas kepalanya, ya, ketika keluar dari kebun itu, keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Luar biasa, ya. Bahkan Abdurrahman bin Zaid itu menambahkan di sana tidak ada nyamuk, lalat, serangga, kalajengking dan ular. Itu dikatakan demikian. Jadi bisa kita bayangkan suburnya. Gitu. Jadi kalau antum misalnya bawa wadah di atas kepala gitu, masuk ke kebun kosong sebelumnya, keluar kebun sudah penuh. Itulah gambaran makmurnya negeri Saba. Luar biasa. Nah, lalu kemudian ya tadi ya saya katakan yang membuat subur itu adalah Ma'arib, ya. Itu ada bendungan, ya, bendungan Ma'arib disebutnya, ya. Juga disebut dengan nama Arim, ya, bendungan yang panjangnya 620 meter, lebar 60 meter dan tingginya 16 meter. Ini mendistribusikan air ke ladang-ladang milik penduduk. Ya. Terus sejarah itu mengatakan bahwa yang membangun bendungan ini ada yang mengatakan Raja Saba bin Yasjub, ya, sedang ada yang mengatakan bahwa yang membangun itu Ratu Bilqis. Ada 2 versi terkait dengan. Yang jelas negeri Saba subur karena bendungan Arim tadi. Nah, tetapi karena orang-orang Saba ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya Allah datangkan bencana kepada mereka. Ya, fa'aradu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal aram. Ya, sailal arim wa baddalnahum bi jannatain, ya, bi jannataihim jannatain. Ya, zawatai ukulin khamtin
ya, wa athli wa syai'in sidrin qalil. Tapi mereka berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Maka kami datangkan kepada mereka banjir besar dan kami ganti kedua kebun mereka itu dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang pahit gitu. Pohon asal dan sedikit dari pohon sider, ya. Sider itu apa namanya? Pohon yang jadi bidara ya. Demikianlah kami beri mereka balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Jadi bendungan itu hancur, ya, jebol, ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak lagi punya sumber pengairan. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian ya pohon-pohon yang berbuah manis tadi berganti dengan apa? Dengan pohon-pohon yang berbuah pahit. Gitu. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kekeringan itulah gitu. Karena akhirnya bendungan itu jebol, ya. Lalu kemudian mereka sudah putus asa gitu, ya. Untuk membangun bendungan juga tidak mudah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka hidup ya tidak sebagaimana sebelumnya yang penuh dengan buah-buahan yang manis yang dengan itu mereka bisa menjualnya, kaya raya mereka, sejahtera dengan itu semuanya. Akhirnya ketika bendungan itu jebol, ya akhirnya mereka putus asa gitu, ya. Keringan melanda, lalu kemudian kabilah dari Yaman, yakni suku Jurhum, eksodus dari Yaman. Dia keluar. Kemana tujuan mereka? Ya, tujuan mereka itu mencari wilayah yang subur. Dan target mereka itu ke Syam. Gitu. Syam itu negeri yang Masya Allah subur ya. Saya alhamdulillah berapa kali ke Palestina gitu. Itu Masya Allah gitu. Saya baru melihat negeri yang tentu sekarang dikuasai oleh Yahudi Israel laknatullah ya. Yang di situ tumbuh pohon pisang, pohon mangga, pohon kurma, pohon kismis, ya, pohon anggur. Itu dalam satu area luar biasa gitu. Ya, kalau kita kan pisang, mangga aja, nggak ada kurma. Di sana kurma ada, pisang ada, mangga ada, ya, anggur ada, luar biasa. Subur luar biasa dari dulu sampai dengan sekarang gitu. Nah, pantas di negeri yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Sedihnya karena saat ini dikuasai oleh Yahudi Israel. Nah, jadi mereka menuju ke wilayah Syam. Karena Syam itu ya dari dulu menjadi tempat perdagangan orang dari berbagai macam wilayah. Gitu, ya. Nah, tetapi ketika mereka berangkat itu rombongan dari suku Jurhum dari Yaman, ketika mereka hendak ke Syam, tapi mereka harus melewati Mekah dulu gitu. Mereka harus melewati Mekah gitu. Nah, ketika tiba di Mekah mereka itu melihat dari kejauhan itu kok ya seperti ada burung-burung yang terbang tuh di atas berputar gitu. Mereka mengatakan, ini ada apa di sana gitu. Ya, ada apa di sana? Mereka punya praduga kalau ada burung terbangan di atas, di bawah itu pasti ada kehidupan. Paling tidak ada sumber air di situ. Maka salah seorang di antara mereka merintahkan, coba tolong dicek di sana itu ada apa. Barangkali di sana ada sumber air gitu. Akhirnya datanglah ya, beberapa orang datang ke sana, ternyata Masya Allah betul. Ya di sana ada dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Nah, ini sekali lagi buah dari doanya siapa? Nabi Ibrahim mengatakan, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihi, dan jadikanlah hati sebagian manusia condong kepada mereka. Ini buah dari jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Orang dari Yaman mau ke Syam lewat kota Mekah melihat ada burung berputar, dicek ternyata ada sumber air. Kata mereka lapor, ya, wahai Tuhan, di sana ternyata ada sumber air, debitnya besar, gitu. Gimana? Kita lanjutkan atau tidak ke Syam? Akhirnya kata mereka, ya sudah, kita tinggal di sini aja deh, jauh-jauh ke Syam, ya. Mekah itu kan tidak terlalu jauh dari Yaman. Akhirnya apa? Mereka minta izin kepada Siti Hajar untuk apa? Untuk menetap tinggal di kota Mekah. No, gembira sekali kan Siti Hajar karena selama ini mereka cuma berdua, ya. Ketika itu kemudian mereka minta izin dan diizinkan, akhirnya mereka tinggal bersama di situ. Nah, jadi kalau kita runut ya asal muasalnya orang-orang dari Mekah itu selain dari Ismail alaihissalam ya dan ibunya tentu Siti Hajar adalah orang-orang yang berasal dari Yaman, yakni kabilah suku Jurhum. Nah gitu ya. Nah sampai jam berapa ya? Saya jelaskan sebentar ya. Ini karena masih beberapa slide lagi. Nah, terus rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya singkat saja. Nah, pertanyaannya adalah berapa kali Nabi Ibrahim itu datang ke kota Mekah? Berapa kali Nabi Ibrahim datang ke kota Mekah? Kita tahu rahmat Allah ya. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah seorang ayah yang tentu punya tanggung jawab ya terhadap anaknya gitu. Ya. Tetapi ini luar biasa ya. Jarak antara Syam, Palestina dengan Mekah itu
cukup jauh ya, mungkin sekitar di atas 1000 kilometer gitu. Nah, berapa kali Nabi Ibrahim datang ke kota Mekah? Pertama, ahli sejarah mengatakan, yang pertama ini ketika mengantarkan Siti Hajar dan Ismail. Seperti yang sudah kita ceritakan berikutnya. Yang kedua, ya, adalah ketika apa? Ketika perintah menyembelih Ismail alaihissalam. Ya, ini kita dalam sejarah panjang ya. Sekarang bulan Dzulhijjah gitu ya. Kisah itu seringkali dikisahkan kembali. Perintah menyembelih Ismail alaihissalam, ya. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara, ya. Lalu akhirnya kemudian tidak hendak disembelih, ya, Nabi SAW akhirnya Allah menggantikan dengan domba yang besar. Yang ketiga, ya, ketika meninggikan bangunan Ka'bah. Nanti saya kisahkan berikutnya gitu. Dan ya, ketika mengunjungi keluarga Ismail yang pertama dan ketika mengunjungi keluarga Ismail yang kedua. Saya kisahkan ini dulu ya. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi ketika kunjungan berikutnya itu, ya, Nabi Ibrahim itu bersama dengan Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Ini sekaligus menjawab bahwa Ka'bah itu tidak dibangun dari awal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Wa idh yarfa'u Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim meninggikan, ya, yarfa' itu yang meninggikan, yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida. Apa yang ditinggikan? Al-qawa'id. Yani apa? Fondasi itu, ya, dasar-dasar atau fondasi-fondasi itu. Minal bait, al-bait yakni Ka'bah, wa Ismail, ya, dan bersama dengan Ismail, Rabbana taqabbal minna, sambil berdoa, ya Allah terimalah, ya, amalan kami, innaka antas samiul alim, sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, lalu kemudian menjadi pertanyaan, siapa yang bangun Ka'bah? Gitu ya. Ahli sejarah mengatakan, versi yang paling kuat mengatakan yang bangun Ka'bah adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Gitu ya, yang bangun Ka'bah, karena Ka'bah itu adalah bangunan pertama yang dibangun ya untuk ibadah. Gitu. Karena faktanya Nabi Ibrahim itu hanya meninggikan saja ya bangunan dari Ka'bah. Gitu ya. Nah, baik, yang berikutnya ketika Nabi Ibrahim itu mengunjungi Ismail, ketika Ismail sudah berumah tangga gitu, maka ada rasa kangen juga dari Nabi Ibrahim. Ya, maka datang jauh-jauh dari mana? Dari Palestina ke Mekah gitu, untuk mengetahui gimana anaknya dan seterusnya. Nah, ketika datang kota Mekah, ya, Siti Hajar sudah tidak ada, ya, lalu kemudian ditanya, di mana rumah Ismail? Ditunjukin ini rumah Ismail. Ketika diketuk pintu rumahnya, ternyata keluar seorang wanita, seorang perempuan. Ditanya, kemana Ismail? Ya, suamiku pergi berburu. Dikatakan, kapan kembalinya? Tidak tahu, wahai Tuhan. Ya, dia biasanya pergi itu berbingu-minggu, entah kapan pulang. Gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak menunggu kedatangan Ismail alaihissalam, tapi dia kemudian bertanya kepada wanita tersebut yang merupakan istri dari Ismail alaihissalam. Ya, bagaimana kehidupan kalian? Lalu dijawab oleh perempuan ini, wanita ini mengatakan, kehidupan kami susah, kami sulit di sini, gitu ya. Intinya yang keluar dari lisan istri Nabi Ismail yang pada saat itu adalah kalimat-kalimat keluh kesah, gitu. Ya, tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Lalu apa kata Ibrahim? Memberikan sinyal. Ya, kalau begitu pesan kepada suamimu, ya, Ismail. Apa pesannya? Ya, pesan dari Nabi Ibrahim pada saat itu adalah, dia nggak tahu nih bahwa yang datang adalah mertuanya gitu. Dia nggak tahu datang mertuanya. Pesan kepada Ismail, tolong ganti palang pintu rumahnya. Gitu. Itu saja pesan itu. Iya, itu saja. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim pulang kembali ya ke Palestina tanpa bertemu dengan Ismail. Lama berselang kemudian Ismail datang alaihissalam, ya, dan istri menjelaskan, ya, belum lama ada orang yang datang menanyakan kondisi kita dan aku jelaskan begini dan seterusnya. Lalu apa pesannya? Pesannya adalah ganti palang pintu rumah kita, gitu. Kata siapa? Kata istri Nabi Ismail. Lalu akhirnya apa? Ismail karena tahu yang datang itu ayahnya dan mengganti palang pintu adalah kalimat kiasan, gitu ya. Ya, apa kata Ismail alaihissalam? Kalau begitu mulai hari ini aku ceraikan. Nah, itu. Jadi ternyata maksud Nabi Ibrahim mengatakan ganti palang pintu rumah itu adalah menceraikan istrinya. Kenapa? Istrinya ini adalah istri yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kunjungan yang keempat. Berikutnya Nabi Ibrahim datang lagi ke kota Mekah gitu untuk mengunjungi anaknya. Luar biasa gitu. Ya.
sebelumnya tidak ditelepon, tidak diapa gitu ya. Ketika datang ternyata Ismail sedang berburu lagi. Ya, ketika diketuk pintu rumah ternyata wanita, tapi wanita yang berbeda dari sebelumnya. Ketika ditanya, "Kemana suamimu berburu? Kapan pulangnya? Entah kapan." Ya, lalu kemudian bagaimana kehidupan kalian? Dikatakan alhamdulillah, kami bersyukur pada Allah atas berbagai macam nikmat, kami bersyukur dan seterusnya. Intinya yang keluar dari lisan yang tersebut adalah apa? Bersyukur pada Allah. Kalau begitu, ya pesan kepada suamimu, ya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya pertahankan palang pintu. Ya, pulang Ismail, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, Ismail pulang, ditanya dijelaskan oleh istrinya bahwa ada yang datang, ya berpesan pertahankan palang pintu. Akhirnya Ismail tetap mempertahankan istri yang kedua dinikahi. Nah itulah yang kemudian menjadi anak keturunan Nabi Ismail adalah dari istri yang ini, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira paling tidak Nabi Ibrahim mengunjungi Mekah sekitar 5 kali. Nah, luar biasa. Nah, terus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi ya, siapa yang membangun Ka'bah? Jawabannya ya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sungguh rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah Baitullah di Bakkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia gitu. Jadi versi yang paling kuat mengatakan dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Berikutnya ya dibangun Masjidil Aqsa. Nah, sesuai dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru berikutnya Nabi Ibrahim ya diperintahkan Allah untuk menyeru manusia untuk haji. Setelah dibangun fondasi dari fondasi menjadi Ka'bah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kepada Nabi Ibrahim, serulah manusia untuk haji. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq." Ya, sungguh dan umumkanlah kepada manusia untuk haji. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Ini kurang lengkap maaf ya di redaksi ayat. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus kering, yang datang dari segala penjuru yang sangat jauh. Allah perintahkan, wah Ibrahim seru manusia untuk haji, datang ke Ka'bah gitu. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana caranya ya Rabb? Kamu seru saja, maka kami akan mendatangkan gitu ya. Maka akhirnya Nabi Ibrahim menyeru ya orang untuk haji, maka Masya Allah setelah seruan itu maka orang berbondong-bondong datang kemana? Ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini terakhir ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup panjang. Nah, Ismail kemudian menginjak remaja, ya. Tadi dikatakan dia bergaul dengan kabilah suku Jurhum, belajar bahasa Arab dari mereka. Ya, Nabi Ismail kemudian menikah dengan wanita suku Jurhum, ya, ibunya telah wafat dan tiada, ya. Akhirnya pernikahan Ismail dengan putri dari Maudad menghasilkan 12 anak laki-laki. Mereka siapa? Nabit, ini suku Nabatian. Nabit itu kalau kemudian kita ke Jordan, saya pernah ke salah satu situs bersejarah seperti dalam gambar. Ini kaum Nabatian itu diantara salah satu anak turun Nabi SAW. Lalu Qaidar, ya, Abdail, ya, Mibsham, Mishma, Duma, ya, Misha, Haddad, Yatma, Yatur, Nafis, dan Qaidam. Dari Nabit punya keturunan bernama Adnan. Nah, gitu ya. Dari Nabit punya keturunan namanya Adnan, dan Adnan inilah ya yang merupakan nenek moyang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Dari Ismail, dari 12 anak Ismail, yakni dari Nabit punya keturunan Adnan. Dari Adnan inilah yang kemudian berlanjut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik ya. Maaf ya. Terakhir ya. Nah, dari 12 keturunan Ismail itu kemudian menetap di kota Mekah. Mereka berdagang dari Yaman ke Syam, ya, dan Mesir. Nabi menurunkan bangsa Nabasya, raja-raja dari keluarga Ghassan dan Ansor yang terdiri dari Aus Khazraj juga berasal dari sini. Ya, berasal dari keluarga Nabit dan Ismail. Ya, peradaban Al-Anbat adalah tinggalan anak-anak Nabit di Hijaz bagian utara. Ya, juga mereka punya kekuasaan yang kuat sebelum akhirnya takluk oleh Romawi. Nah, jadi itulah ya sosial rahmat Allah terkait dengan sejarah kota Mekah. Mohon maaf saya membawakannya agak terburu-buru ya karena waktunya memang sangat terbatas gitu. Sebagai awalan untuk menjelaskan asal-muasal dari kota Mekah ya itu sendiri. Baik, itu mungkin Ustaz Supri yang bisa saya sampaikan.